Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saudaraku, muslimin dan muslimah dimanapun berada, kembali kita melanjutkan ngaji tentang kepemimpinan, yakni bagaimana beliau Rasulullah SAW ini sebagai seorang pemimpin, ini patut untuk kita teladani hubungannya dengan kedua orang tua. Seorang pemimpin itu bagaimana toh hubungannya dengan kedua orang tua? Sebuah riwayat hadis, Bismillahirrahmanirrahim. Ana Aisyah radhiyallahu anha anna rajulan qala in Nabi sallallahu alaihi wasallam inna ummi iftulitat nafsuha wa adunnuha law takallamat tasaddaqat fahallaha ajrun in tasaddaqtu anha qala na'am. Bahkan dari istri tercinta beliau Rasulullah SAW, Sayyidah Aisyah radhiyallahu anha, bahwa ada seorang laki-laki yang berkata pada Nabi Muhammad SAW, "Uftulitat nafsuha ummi." Maksudnya ibuku meninggal dunia mendadak. Meninggal dunia mendadak tanpa membuat wasiat terlebih dahulu. Wa adunnuha, dan saya berprasangka, menduga seandainya lautakallamat, seandainya ibuku ini berbicara, tasaddaqat, maka beliau akan berwasiat untuk bersedekah. Jadi seorang ibu yang dermawan, yang suka memberi kepada sesama, ini mati mendadak tiba-tiba. Sementara putranya tahu kebiasaan ibunya, kalau seandainya beliau ini tahu kapan beliau meninggal, begitu pasti akan berwasiat untuk bersedekah. Saja kapan waktunya kita nggak tahu tentang meninggal itu. Dan ini prediksi dari seorang anak yang solih, waladin solihin ini. Subhanallah, Masya Allah, semoga kita semuanya diberikan putra-putri yang solih. Seorang anak yang soleh itu dugaan yang baik. Bukan dugaannya bagaimana warisannya nanti. Saya dapat bagian tanah sebelah sana, dan saudara saya dapat bagian tanah sebelah sana, saya mendapatkan mobil yang itu, saya mendapatkan rumah yang sebelah di kota ini, dan seterusnya. Bukan seperti itu, tapi wa adunnu, dugaan, persangkaan dari anak yang soleh itu, lautakallamat tasaddaqat, apabila ibuku ini berbicara, maka sungguh ibuku pasti akan bersedekah. Tasaddaqat. Wa in kuntu, ya Rasulullah, ini pertanyaan pada Rasulullah SAW, falaha ajrun in tasaddaqtu anha. Apakah ibuku mendapatkan pahala ya Rasul apabila aku bersedekah anha, untuknya, atas nama ibu yang meninggal secara mendadak tadi. Subhanallah, ini anak soleh kita, amin, anak soleh kita, amin. Kemudian bagaimana jawab beliau Rasulullah SAW? Naam, betul. Engkau mendapatkan, beliau mendapatkan ajrun, mendapatkan pahala dari apa yang disegerakan oleh putranya. Apa yang bisa kita petik dari sini? Pertama, bersedekah atas nama orang yang sudah meninggal dunia, orang tua kita yang sudah meninggal dunia, ini diperbolehkan di dalam Islam. Jawaban Rasulullah singkat, padat, na'am. Memperoleh pahalanya ibumu. Dan harapan pahalanya Allah Subhanahu wa taala berikan pada orang yang sudah meninggal tersebut. Yang kedua, meski orang tua telah meninggal, sudah tidak bisa melakukan apa-apa di dunia, namun ketika ahli warisnya yang solihah, yang solih, ini terus mendoakannya dan bersedekah atas namanya, sehingga ini menjadi amal jariah. Idza mata ibnu Adam inqata amaluhu illa min salas, sedekatin jariyatin. Ini menjadi amal jariah, sekaligus menjadi waladin sholihin yad'ulah, anak soleh yang mau mendoakan, sekaligus menjadi ilmun yuntafa'u bih, yang bermanfaat. Tiga aspek ini menyatu di dalam sedekah seorang anak kepada orang tuanya. Jadi amal jariah iya, ilmu yang bermanfaat pasti, anak soleh tentu saja. Begitu. Yang ketiga, kematian tidak tahu kapan datangnya. Maka yang bisa kita persiapkan hanyalah bekal untuk menghadapinya. Sebaik-baik bekal apa kira-kira? Atazawadu fa inna khairaz zadi taqwa. Sebaik-baik bekal adalah ketakwaan. Sebaik-baik bekal peninggalan adalah anak solih.
yang mau mendoakan. Sebaik-baik bekal itu adalah ketakwaan, sebaik-baik peninggalan itu adalah anak soleh yang mau mendoakan. Yang keempat, mendoakan adalah tanda cinta kasih sayang kepada siapa yang kita doakan, terutama kepada kedua orang tua kita. Jadi seorang pemimpin itu mutlak harus menjadi seorang yang birrul walidain, orang yang berbakti, berbuat baik pada orang tuanya, baik itu ketika orang tuanya masih hidup, terutama seperti kisah Nabi Yusuf ini, ketika beliau diberikan singgasana, ini mempersilahkan kedua orang tuanya, Nabi Yakub, ini untuk menduduki singgasananya, jadi memuliakan kedua orang tuanya ketika masih hidup. Ketika sudah meninggal, mendoakannya, bersedekah untuk kedua orang tua kita. Ini adalah dalam rangka memuliakan, dalam rangka melanjutkan perjuangan amal jariah kedua orang tua kita. Mendoakan adalah tanda cinta kasih sayang. Bersedekah pada orang tua, atas nama orang tua yang telah diwafatkan jadi bukti langsung, bukti kesungguhan cinta dan kasih sayang kepada keduanya. Inilah kebahagiaan di atas kebahagiaan. Kebahagiaan di atas kebahagiaan. Memiliki keturunan yang bisa diandalkan karena difahamkan oleh Allah Subhanahu wa taala terhadap agama, memiliki kemampuan hidup yang sejahtera, bisa bersedekah, Masya Allah, dan di antaranya hartanya digunakan untuk bersedekah di atas namakan kedua orang tuanya yang sudah meninggal dunia. Masya Allah. Saudaraku muslimin dan muslimat dimanapun berada, semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan hidayah kepada kita sekalian, keluarga kita sekalian, untuk keturunan kita sekalian, muslimin semuanya untuk dapat bersedekah atas nama orang tua kita sebagai bukti cinta kasih sayang kita kepada keduanya baik ketika beliau masih hidup ataupun sudah meninggal dunia. Amin ya rabbal alamin. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.